Produksi kereta api dalam negeri terus menggeliat. Dalam setahun, PT Inka Persero Banyuwangi mampu memproduksi 100 gerbong kereta yang menggunakan teknologi modern. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, keberhasilan PT Industri Kereta Api Inka sebagai produsen kereta api terbesar di Asia Tenggara menjadi simbol kebangkitan industri manufaktur Indonesia. Didirikan pada tahun 1981 di Madiun, Jawa Timur, perusahaan ini bermula dari fasilitas perbengkelan sederhana yang kini telah berkembang menjadi raksasa produksi rolling stock yang disegani secara internasional. Luas pabrik utamanya mencapai 22,5 hektar. Dengan kapasitas produksi yang mampu menghasilkan berbagai jenis kereta, mulai dari gerbong penumpang, kereta komuter, kereta barang, hingga lokomotif. Perjalanan Inka tidak hanya mencerminkan transformasi domestik, tetapi juga strategi ekspansi global yang berhasil menembus pasar Eropa, Afrika, Australia, dan negara-negara Asia. Hal ini menimbulkan rasa iri dari negara tetangga seperti Malaysia, yang meskipun memiliki ambisi serupa dalam sektor transportasi, masih tertinggal dalam hal produksi independen dan ekspor. Analisis mendalam atas pencapaian Inka mengungkapkan bagaimana investasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan kemitraan strategis telah mengubah Indonesia dari sekadar konsumen teknologi asing menjadi eksportir utama, sekaligus memberikan pelajaran berharga tentang dinamika rivalitas regional di Asia Tenggara. Secara historis, pendirian Inka pada 18 Mei tahun 1981 merupakan respons terhadap kebutuhan transportasi nasional yang bergantung pada impor. Saat itu, jaringan kereta api Indonesia masih didominasi oleh peralatan usang dari era kolonial Belanda, dan ketergantungan pada pemasok Jepang serta Eropa menjadi beban ekonomi. Melalui kebijakan pemerintah Orde Baru yang menekankan swasembada industri, Inka berkembang dari sekadar bengkel perawatan menjadi pabrik manufaktur lengkap. Pada dekade 1990-an, perusahaan ini mulai mengekspor produk sederhana seperti 150 gerbong barang ke Malaysia pada 1991 dan 70 gerbong ke Thailand pada ke 1998. Perkembangan ini sejalan dengan teori flying geese dalam ekonomi pembangunan, di mana negara berkembang seperti Indonesia menyerap teknologi dari negara maju dan kemudian naik kelas menjadi produsen mandiri. Hingga 2026, jaringan kereta api Indonesia telah mencapai 8.260 km, jauh melampaui Malaysia yang hanya 1.851 km di luar Semenanjung Malaya, menunjukkan komitmen infrastruktur yang lebih agresif. Analisis ini menggarisbawahi bagaimana kebijakan nasional seperti proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Jokowi Prabowo telah mendorong ekspansi, di mana Inka tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik seperti modernisasi armada PT Kereta Api Indonesia, KAHI, dengan kereta SS New Generation hingga 2026, tetapi juga menjadi tulang punggung ekspor yang mendatangkan devisa signifikan. Peningkatan kapasitas Inka semakin terlihat dengan pembangunan pabrik kedua di Banyuwangi, Jawa Timur pada 2019 yang menempati lahan 83 hektar dengan investasi sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat. Fasilitas ini dirancang untuk produksi massal hingga 1.000 unit per tahun atau 4 kereta per hari. Dilengkapi jalur uji sepanjang 4 km untuk memastikan standar keselamatan internasional. Ekspansi ini bukan sekadar peningkatan volume, melainkan strategi untuk mencapai skala ekonomi yang kompetitif di pasar global. Dalam konteks ekonomi industri, hal ini mencerminkan transisi dari produksi berbasis tenaga kerja murah ke manufaktur berteknologi tinggi, di mana integrasi industri 4.0 seperti pengelasan otomatis dan kontrol kualitas berbasis AI telah mengurangi cacat produksi hingga 20-30%. Lebih lanjut, pabrik Banyuwangi memanfaatkan lokasi strategis dekat pelabuhan untuk efisiensi logistik, menciptakan efek multiplier di ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan rantai pasok domestik. Analisis mendalam menunjukkan bahwa investasi ini telah meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia, yang mencapai sekitar 20% pada 2025, dengan proyeksi naik ke 25% pada 2030 berkat spillover teknologi dari Inka. Kemitraan dengan Stadler Rail dari Swiss menjadi pilar utama kemajuan Inka. Kerjasama ini yang dimulai pada 2019 melibatkan pembangunan fasilitas bersama untuk produksi kereta berbahan aluminium yang lebih ringan dan efisien energi sesuai standar Union Internasional des Chemins de Fer. Stadler membawa keahlian dalam pengujian tabrakan dan simulasi rollover,
mengatasi kekurangan historis Inka dalam teknologi keselamatan canggih. Dari perspektif transfer teknologi, kemitraan ini mirip dengan model yang sukses di Cina melalui CRRC, di mana penyerapan pengetahuan asing mendorong inovasi mandiri. Pada 2026, pabrik Banyuwangi telah sepenuhnya operasional, memproduksi kereta untuk pasar domestik dan ekspor, termasuk pengembangan prototipe kereta cepat merah putih yang ditargetkan selesai pada 2026 sampai 2027. Analisis geopolitik menyoroti bagaimana aliansi ini mengurangi ketergantungan pada China yang mendominasi pasar kereta cepat melalui Belt and Road Initiative, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN. Namun, risiko ketergantungan teknologi asing tetap ada. Indonesia harus memastikan pusat R&D bersama untuk internalisasi pengetahuan, menghindari jebakan middle income trap, di mana negara berkembang gagal berinovasi secara independen. Portofolio ekspor Inka pada 2026 semakin mengesankan, mencerminkan diversifikasi pasar yang strategis. Di Australia, Inka telah mengirimkan 13 dari 50 unit platform lokomotif ke United Group Limited UGL hingga akhir 2025, dengan pengiriman lanjutan direncanakan pada awal ke 2026. Kereta barang ini dirancang untuk mengangkut batu bara dan biji besi dengan panjang 75 meter, lebar 2,5 meter, dan kapasitas 90 ton, memenuhi standar keselamatan ketat Australia, mematahkan stereotip kualitas produk Indonesia. Nilai kontrak mencapai 4,5 triliun rupiah, menunjukkan kepercayaan negara maju terhadap manufaktur Indonesia. Di Selandia Baru, ekspor 262 gerbong kontainer datar sejak 2021 telah mencapai 1,9 triliun rupiah, dengan pesanan lanjutan hingga 450 unit, mendukung logistik kontainer dengan dimensi 25,9 meter panjang dan kapasitas 40 ton. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa ekspor ini tidak hanya mendatangkan devisa, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan bilateral, mengurangi defisit neraca perdagangan dengan negara-negara Pasifik. Di Asia Tenggara, Filipina menjadi pelanggan setia dengan kontrak 1,2 triliun rupiah untuk 15 kereta penumpang dan 3 lokomotif diesel pada 2023 yang telah diselesaikan sepenuhnya. Kereta ini berkapasitas 220 penumpang perangkaian, melayani rute Manila-Clark dengan pesanan ulang, menandakan kepuasan tinggi. Bangladesh, sebagai mitra lama sejak 2005, telah menerima 250 kereta penumpang senilai 2,53 triliun rupiah. Dengan pengiriman berlanjut hingga ke 2024, Singapura dengan standar teknis ketat memesan 20 gerbong wheelwagon dan flatwagon untuk SMRT, menegaskan kualitas Inka di pasar premium. Di Afrika, Nigeria dan Republik Demokratik Kongo telah menerima kereta komuter dan 30 lokomotif diesel senilai 1,6 triliun rupiah, dengan negosiasi berlanjut ke Ghana, Zambia, dan Kenya. Meskipun klaim ekspor lokomotif ke Swiss belum terverifikasi secara independen, kemitraan dengan Stadler telah membuka pintu ke teknologi Eropa, menjadikan Inka pesaing langsung dengan produsen China, Jepang, dan Jerman. Secara keseluruhan, ekspor ini telah menghasilkan triliunan rupiah, mendukung surplus perdagangan manufaktur Indonesia pada 2025. Perbandingan dengan Malaysia mengungkapkan dinamika rivalitas yang menarik. Sementara Indonesia fokus pada produksi mandiri melalui Inka, Malaysia lebih bergantung pada impor dari CRRC China dan Siemens Jerman untuk sistem ETSC dan MRT. Proyek kereta cepat Wush Indonesia, meskipun mahal dengan biaya US $51 juta per kamu, dibandingkan ETS Malaysia US $14,6 juta per kamu, menawarkan kecepatan 350 km. Jam yang lebih strategis untuk konektivitas jarak jauh. Di luar pulau utama, infrastruktur kereta Indonesia lebih maju dengan proyek Trans Sulawesi dan Trans Kalimantan. Sementara Malaysia tertinggal di Sabah dan proyek ICRL Malaysia bernilai 75 miliar ringgit. Berisiko menjadi beban fiskal mirip Wush dengan bunga konstruksi saja mencapai 15,59 miliar ringgit sebelum operasional. Analisis ini menunjukkan perbedaan pendekatan Indonesia state-led investment versus Malaysia's private sector focus, di mana yang pertama menghasilkan kereta buatan lokal yang mendominasi pasar domestik dan ekspor. Namun, Malaysia unggul dalam efisiensi urban rail dengan ridership per kapita lebih tinggi, menawarkan pelajaran bagi Indonesia untuk meningkatkan regulasi kompetisi.
Dampak ekonomi Inka sangat luas. Sektor kereta api telah mendorong pertumbuhan PDB 0,5 sampai 1 tahunan melalui konektivitas yang lebih baik, mengurangi biaya logistik dari 24% PDB. Ekspor 2023 sampai 2025 melebihi 10 triliun rupiah, memperkuat cadangan devisa, dan menciptakan ribuan lapangan kerja langsung di Madiun dan Banyuwangi, dengan multiplier hingga puluhan ribu di rantai pasok. Secara sosial, akses kereta yang lebih baik meningkatkan mobilitas, pendidikan, dan kesehatan di daerah terpencil, mendukung dividen demografi Indonesia. Geopolitiknya, Inka memperkuat soft power di Global South, menantang dominasi Cina dalam infrastruktur kereta. Tantangan tetap ada, persaingan dari CRRC dengan harga rendah, kerentanan rantai pasok, dan tekanan lingkungan untuk teknologi hijau. Ketegangan geopolitik seperti perang dagang AS-Cina bisa mengganggu kemitraan, prospek masa depan cerah, ekspansi ke Afrika dan Pasifik, integrasi ASEAN, dan inovasi kereta listrik atau hidrogen. Dengan investasi berkelanjutan, Inka bisa menyaingi raksasa global, menyimbolkan kematangan industri Indonesia. Kesimpulannya, keberhasilan Inka bukan sekadar cerita ekspor, melainkan narasi ketahanan dan ambisi nasional. Ini membuat tetangga seperti Malaysia iri. Tapi bagi Indonesia, ini tentang kerja keras dan keberanian naik kelas. Dari Madiun ke dunia, kereta Indonesia membawa nama bangsa. Dan ini baru permulaan. Memasuki tahun 2026, PT Inka terus menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat melalui kebijakan pemerintah yang semakin mendukung swasembada industri kereta api. Kebijakan baru dari dan antara yang mewajibkan seluruh pengadaan sarana kereta api baru dan perawatan dilakukan melalui Inka, menutup keran impor, dan memperkuat posisi perusahaan sebagai manufaktur nasional utama. Hal ini sejalan dengan roadmap transportasi pemerintah yang menekankan pengembangan moda angkutan massal, termasuk rencana ekspansi fasilitas produksi ketiga di Banyuwangi untuk meningkatkan kapasitas hingga ribuan unit per tahun. Analisis kebijakan ini mengindikasikan strategi proteksionis yang cerdas, di mana proteksi domestik tidak hanya melindungi Inka dari kompetisi asing seperti CRRC, tetapi juga mendorong inovasi lokal melalui alokasi anggaran negara yang lebih besar. Dampaknya, Inka diproyeksikan meningkatkan kontribusi terhadap PDB melalui penciptaan nilai tambah domestik, sambil mengurangi ketergantungan impor yang selama ini membebani neraca pembayaran Indonesia. Selain kebijakan domestik, Inka juga memperluas kemitraan lokal untuk mendukung transportasi berkelanjutan, seperti penandatanganan nota kesepahaman dengan Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor pada akhir 2025 untuk pengembangan tram modern. Kolaborasi ini mencakup penyediaan teknologi ramah lingkungan dengan diskusi tentang trase uji coba yang melibatkan Wali Kota Bogor dan Direksi Inka dari perspektif urbanisasi. Inisiatif ini menjawab tantangan kemacetan di kota-kota besar Indonesia, di mana tram listrik buatan Inka bisa mengurangi emisi karbon hingga 30% dibandingkan bus konvensional. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kemitraan semacam ini tidak hanya memperkuat ekosistem domestik Inka, tetapi juga membuka peluang ekspor teknologi tram ke negara ASEAN lain, seperti Vietnam atau Thailand, yang sedang mengembangkan sistem transportasi kota berkelanjutan, sehingga memperlebar pangsa pasar regional. Pada sisi inovasi, Inka telah meluncurkan prototipe kereta semi-sepat dengan kecepatan desain maksimum 250 km jam pada 2025, yang kini memasuki tahap pengujian lanjutan pada ke-2026. Proyek ini dikombinasikan dengan pengujian kereta listrik Kli 225 yang sedang berlangsung di rute komuter Jakarta, menandai transisi Indonesia menuju teknologi tinggi mandiri. Secara teknis, kereta ini mengintegrasikan sistem propulsi listrik canggih untuk efisiensi energi dengan target pengoperasian sebelum Juli tahun 2026 sebagai bagian dari penambahan 11 trainsets baru oleh PT KA. Analisis teknologi ini mengungkapkan potensi Indonesia untuk menyaingi produsen seperti Bombardier atau Alstom dalam segmen kereta menengah cepat, terutama di pasar berkembang di mana biaya rendah dan adaptabilitas menjadi kunci kompetitif. Sekaligus mendukung target net zero emission nasional pada ke-2060, ekspor Inka juga terus bergulir dengan pengiriman lanjutan 135 unit car flat top wagon ke Selandia Baru pada akhir 2025
memperkuat hubungan perdagangan Pasifik. Ini melanjutkan tren ekspor yang telah mencapai ratusan unit ke negara tersebut dengan nilai kontrak yang semakin besar dalam konteks rivalitas regional. Keberhasilan ini semakin menonjolkan keunggulan Indonesia atas Malaysia, di mana proyek kereta Malaysia masih bergantung pada pinjaman asing dan impor. Sementara Inka mampu menembus pasar premium dengan standar internasional. Analisis geopolitik menyoroti bagaimana ekspor ini tidak hanya mendiversifikasi mitra dagang Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi dalam forum seperti APEC, di mana teknologi transportasi menjadi alat diplomasi untuk mempromosikan model pembangunan berkelanjutan dari Global South. Akhirnya, dengan dukungan penuh dari pemerintah melalui Danantara, Inka diposisikan sebagai katalisator transformasi industri manufaktur Indonesia menuju era hijau dan digital. Rencana elektrifikasi lintas kereta seperti Sikrang, Saikompik, dan Bandung Raya akan semakin bergantung pada produksi lokal. Inka mengintegrasikan teknologi listrik dan hidrogen untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Analisis prospektif ini memproyeksikan bahwa pada 2030, Inka bisa mencapai pangsa pasar global 5-10 di segmen kereta berkembang. Asal tantangan seperti peningkatan SDM dan rantai pasok global diatasi melalui investasi berkelanjutan. Dengan demikian, perjalanan Inka tidak hanya tentang kereta, melainkan tentang visi Indonesia sebagai pusat manufaktur Asia yang mandiri dan inovatif.